Bapak Ibu, sebelum saya membacakan lagi yang masuk ke bidang dakwah pemuda Persis, ada pertanyaan yang di sini yang di tempat. Terus palinter orang Sukamukti. Ya, Sukamukti. Sukamukti mah palinter. Oh, siapa? Kang Akala. Ke depan kan? Ya. Oke, sebutkan nama, domisili dan hobi. Oke, siap. Kapannya ya? Nama saya Ya. Radan di Masjid Anur. Pertanyaan saya, apakah betul Quran itu turunnya berangsur-angsur? Quran berangsur-angsur. Dah. Demikian kedua. Iya. Nuhun Pak. Quran itu berangsur-angsur. Langsung saja. Ya. Keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab samawi yang lain. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim turunnya sekaligus. Sementara Al-Quran turunnya 3 kali. Pertama, dari Lauhul Mahfuz. Begitu. Jadi dari Allah ke Lauhul Mahfuz, itulah bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Jadi dari Allah tidak langsung ke Nabi Muhammad tetapi disimpan di Lauhul Mahfuz. Itulah tahap pertama turun. Tahap kedua, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itulah yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar, di bulan Ramadan pada saat peristiwa Lailatul Qadar. Itu turun yang kedua. Turunnya 30 juz. Artinya jumlatan wahidatan, kata Ibnu Abbas, sekaligus. Baru dari samai dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dicicil. Kurang lebih 23 tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Maka turun 86 surat ketika Nabi di Mekah, yang diawali oleh surat Al-Alaq 5 ayat, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Mudaththir, surat Al-Muzammil, surat Al-Fatihah, terus sampai 86 surat. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, 114 surat dikurangi 8 genep sabaraha man? Halo? 28 diturunkan di Madinah. Yang pertama turun di Madinah itu surat Al-Baqarah. Nah, itulah yang dimaksud dengan turunnya bertahap. Tahapan sekaligus 30 juz, 2 kali turun kepada Nabi Muhammad dicicil. Begitu Nabi mau wafat, Quran berurut lagi seperti diturunkan secara keseluruhan di Lauhul Mahfuz. Nah, apa hikmahnya, Bu? Kurang lebih ada 6 hikmah di balik turun. Yang paling mudah, Bu, memahaminya apa? Ketika turun wahyu Quran, Nabi di atas unta, ngedeprek onta. Padahal tidak ada benda fisiknya. Begitu beratnya menerima wahyu. Saaya turun onta ngedeprek. Coba lamun 30 juz turun langsung, bumi nu hancur. Nah, itulah hikmah di antara kenapa bertahap. 2, kalau langsung turun, hese ngapalkeun, hese memahami. Siga urang kenapa hese da 30 juz. Coba balikeun deui geura nyicil. Salat ka Baitul Maqdis deui gitu.
sebelum pindah ke Ka'bah. Nah, di antara hikmah yang kedua memudahkan hafalan. Kata Ibnu Mas'ud, kami ketika menerima 10 ayat dipelajari, dipahami, diamalkan. Kalau belum, maka kami tak mau menambah ayat lagi. Itulah yang disebut kurikulum graduasi, tahapan bertahap untuk menguatkan pemahaman dan memudahkan pengamalan. Itu didaktik, metodik. Jadi mukjizat Quran itu bukan sekedar isi. Di balik proses turunnya pun menunjukkan mukjizat yang tidak sama dengan kitab suci yang lain. Begitulah kira-kira sekelumit nuzulul Quran. Orang memperingati nuzulul Quran, naon anu diperingati? Maka kehilangan makna. Padahal Quran bukan diperingati, tapi dijadikan peringatan. Nah di urang mah diperingati, ari peringatan Al-Quran hare-hare. Anekdot deui. Contoh. Quran melarang korupsi. Oke? Begitu seseorang menjabat disumpah ku Quran. Lantaran tadi Quran mitah ngalarang korupsi, ketika jabatana di luhur, kumaha carana Qur'ana dikorupsi. Pengadaan Quran korupsi. Tah eta contoh anekdot jelang Ramadan. Begitulah gambarannya. Ku aing sakaliannya Qur'ana dikorupsi, pengadaan Quran korupsi. Luar biasana jelema. Tah di urang mah kitu nasib Quran. Disimpan di luhur, disumpah. Naonna ku mushaf eusi nama tidak dijadikan peringatan. Begitu Bapak Ibu, tapi insya Allah di Katapang mah tidak mengkhawatirkan sebegitu. Oke?